Shalom saudara terkasih, selamat pagi, puji Tuhan. Kita bersama kembali berkumpul di tempat ini. Kita mau datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, menaikkan syukur sebab Tuhan Yesus Allah kita yang baik. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami menaikkan syukur bersama-sama sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang bertahta di surga Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu di tempat ini. Dengan segenap hati kami mau datang kepada Tuhan. Kami meninggikan nama Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian, penyembahan hanya bagi Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari katakan bersama-sama. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima
hidupku hanya Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Raja Layakku. Kami sembah Kau Yesus Tuhan. Kami sembah Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang layak disembah, Engkau yang dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati ku angkat suara sembah, ku puji, ku muliakan nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber pengharapan. Tuhan, Engkau Yesus, Engkau Bapa, Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kasih setia-Mu, buat segala kemurahan-Mu, buat segala cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bernyanyi, bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Aku hendak bersyukur dan memegahkan nama-Mu Yesus, memuliakan Engkau Raja. Engkau yang menjadikan semuanya ini baik adanya Tuhan. Engkau yang penolong Tuhan Yesus. Biar dari mulut setiap kami, mulut kami penuh dengan pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Ajar kami untuk mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Apapun yang boleh terjadi saat-saat ini dalam kehidupan kami, ajar kami mengucap syukur Tuhan. Bahwasanya Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik. Semua yang Kau jadikan baik adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari sembulan telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh terang
depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Amin. Katakan, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku semuanya baik Tuhan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku katakan lebih bersama-sama, semuanya baik Tuhan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat tidak. Amin. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami Tuhan. Katakan, semuanya baik Tuhan, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku katakan, semuanya baik Tuhan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Amin Tuhan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Amin. Katakan, kau jadikan hidupku. Yes. Katakan lagi bersama-sama, kau jadikan hidupku berarti. Aku percaya, amin. Tuhanku ajaib. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan dengan iman, memulih. Aku percaya Tuhan. Yes. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan, aku percaya. Aku percaya Tuhanku. Kau turun tangan memulihkanku. Amin Tuhan. Tuhanku dahsyat. Amin Tuhan. Engkau yang turun tangan memberkati setiap kami Tuhan. Memberkat. Katakan bersama-sama, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan. Katakan bersama-sama, menyembuhkanku, menyembuhkan. Yes Lord. Tuhanku dahsyat Tuhan. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Tangan menyembuhkan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami dipulihkan, diberkati dan disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kami.
Engkau Allah yang ada di tengah-tengah kami dan siap melawat kami. Firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau tidak pernah datang dengan tangan kosong. Engkau akan berkarya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan setiap hati yang siap Tuhan untuk menerima lawatan-Mu pada pagi hari ini, Engkau akan bekerja dan melawat setiap kami. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami melalui kebenaran firman-Mu. Bapa, sehingga setiap kami Tuhan pada pagi ini dikuatkan dalam masa-masa pandemik yang belum selesai Tuhan. Di mana kami telah memasuki new normal. Bapa, kami tahu Tuhan hanya pertolongan Tuhan. Hanya kekuatan Tuhan yang memampukan kami untuk terus percaya. Untuk terus berdiri teguh. Untuk terus beriman, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan dalam situasi dunia yang tidak pasti hari-hari ini. Hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan, berseru kepada Engkau Tuhan lebih baik daripada kami Tuhan mengeluh dan berseteru dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu pagi ini kami akan dikuatkan. Kami akan diteguhkan, kami akan berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Dan sehari demi sehari Tuhan kami tahu tangan-Mu menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah hanya Kristus saja yang diagungkan, dimuliakan pada pagi hari ini. Dan setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, kami percaya kami mempersiapkan hati kami. Sehingga hati kami dan pikiran kami menjadi tanah yang baik. Yang siap ditaburi benih firman-Mu, bertumbuh berbuah sampai 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya mengatakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua dalam anugerah Tuhan. Ya, dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu masih bisa beribadah seperti ini adalah sebuah anugerah yang besar dalam kehidupan kita. Karena banyak di luar sana yang belum bisa melaksanakan ibadah onsite seperti ini. Tapi bagi Bapak Ibu yang menyaksikan juga ibadah kita di tempat kita masing-masing melalui channel YouTube GB Apia Setiabudi, ya, setiap minggunya kita harus bersyukur juga karena Tuhan masih memberikan kesehatan kekuatan bagi kita. Bapak Ibu, yang kita ketahui dan tidak kita ketahui di luar sana, banyak orang berjuang ya dalam kondisi seperti sekarang ini, sakit penyakit yang mereka derita khususnya diakibatkan oleh virus corona Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan anugerah dalam hidup kita. Dan kita juga percaya bagi orang-orang percaya yang mengalami diizinkan Tuhan, mengalami ujian karena virus corona di rumah sakit, saya percaya mereka juga mendapat kasih karunia yang lebih lagi dibandingkan banyak orang di dunia ini. Amin. Saya percaya mereka juga mendapat kasih karunia Tuhan sama seperti kita. Bapak Ibu, pada pagi ini kita akan berbicara soal iman. Memang 1 bulan ini di gereja kita di Avia CBD Polonia membahas tentang yang namanya iman. Penting sekali di masa-masa sekarang kita harus menguatkan iman kita. Di masa-masa seperti ini kita harus benar-benar berdiri teguh di atas iman kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita berdiri teguh di atas iman, maka kita akan memasuki satu tahap next level dalam hidup kita. Ketika ini semua sudah selesai, kita akan menemukan betapa Tuhan memurnikan hidup kita dan siap memberkati dan memakai hidup kita untuk kemuliaan yang lebih besar lagi Bapak Ibu. Jadi ujian iman seperti ini adalah ujian yang menurut saya adalah ujian pemurnian yang harus kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang pernah hidup di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari Bapak Ibu saya mengajak kita untuk melihat tentang jenis-jenis iman terlebih dahulu. Saya akan mulai dari situ, baru saya akan masuk ke dalam ayat firman Tuhan yang ingin saya bahas. Bapak Ibu mungkin penting sekali, ini saya dapatkan kira-kira saya lupa belasan tahun yang lalu dalam sebuah renungan yang pada masa itu cukup terkenal, yaitu Mana Sorgawi Bapak Ibu ya. Di dalam sesi Mana Sorgawi dia membahas yang namanya ada pengupasan topik tentang iman. Lalu di bagian pembahasan topik itu dia membahas tentang jenis iman. Mungkin khotbah ini sudah sering kita dengar dan pernah kita ketahui atau pernah kita baca. Saya hanya mengulangi dan mengutip ini supaya kita mungkin memiliki sedikit gambaran yang jelas
Memang ada juga saya baca mengenai jenis-jenis iman dari penulis yang lain yang cukup terkenal, seorang teologia sistematika, teolog yang cukup terkenal tentang dinamika iman ya. Tapi Bapak Ibu saya merasa ini lebih simpel, lebih mudah kita pahami. Sehingga sebelum saya beranjak kepada khotbah yang ingin saya sampaikan, saya rindu kita melihat dulu jenis-jenis iman. Nah yang pertama Bapak Ibu, jenis iman yang pertama adalah iman pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan iman pengetahuan? Adalah sebuah keyakinan terhadap apa yang diungkapkan atau yang ditulis oleh Alkitab. Ini dia. Jadi iman pengetahuan adalah iman yang kita percaya, kita yakin apa yang ditulis oleh Alkitab. Itu iman pengetahuan. Artinya kita memiliki pengetahuan tentang iman. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua orang bisa memiliki iman ini. Ketika dia membaca Alkitab, memahaminya, lalu dia melihat, oh ternyata ini ya iman. Ternyata seperti ini ya iman. Ini disebut dengan iman pengetahuan. Dan banyak orang Kristen memiliki iman pengetahuan. Tapi tidak memiliki iman pengalaman. Sekali lagi saya katakan. Banyak orang Kristen memiliki iman pengetahuan. Tapi tidak memiliki iman pengalaman. Bapak Ibu, saya rindu kita memiliki iman pengetahuan. Dan juga memiliki iman pengalaman dalam hidup kita. Karena pengetahuan tanpa pengalaman Bapak Ibu itu seperti pisau yang tidak digunakan. Tapi pengalaman tanpa pengetahuan itu seperti pisau yang digunakan tapi tumpul. Tidak punya kuasa. Ya, tidak bisa melakukan hal yang lebih baik dalam hidupnya. Jadi kedua ini harus seimbang Bapak Ibu. Antara iman pengetahuan dan iman pengalaman. Lalu saya beranjak jenis iman kedua yang disebut iman percaya. Nah ini masuk step berikutnya. Setelah dia mengetahui iman seperti ini, maka tindakan berikutnya dari orang-orang percaya adalah dia harus memiliki yang namanya believing faith, iman percaya. Apa yang dimaksud dengan iman percaya? Iman percaya adalah iman yang percaya bahwa keselamatan hanya kita peroleh melalui pengorbanan Yesus di kayu salib yang menebus kita dari segala dosa sehingga kita beroleh pengampunan hidup dikatakan. Amin. Kita ngalami yang namanya pengampunan dan kehidupan yang kekal. Ini yang kita miliki dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu dari step pengetahuan kita percaya. Kita mengalami yang namanya diampuni dan percaya segala dosa kita diampuni dan kita memperoleh hidup yang kekal. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita next lagi, kita bergerak lagi. Yang pertama, jenis iman pertama adalah iman pengetahuan yang diketahui oleh segala yang kita baca di Alkitab kita. Ya firman Tuhan maupun dari tulisan-tulisan yang lain. Kemudian kita masuk step lebih tinggi yang namanya iman percaya. Selanjutnya Bapak Ibu dalam kehidupan orang percaya, setelah dia percaya dan saya yakin kita mengalami ini semua. Setelah percaya kita masuk namanya iman penyerahan. Step ini sangat sedikit. Orang boleh percaya tapi tidak mau berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu beda berserah dengan menyerah. Jangan samakan. Orang yang berserah kepada Allah adalah orang yang melakukan aktivitasnya dengan maksimal, melakukan pekerjaannya dengan maksimal, menjalani hidupnya dengan maksimal, tapi berserah penuh semuanya ke dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus pernah mempertontonkan, pernah mempertunjukkan tentang iman penyerahan ini begitu luar biasa ketika dia ada di Taman Getsemani. Nanti antara combine yang ketiga, keempat kita akan temukan di sana. Ya. Iman penyerahan adalah kepercayaan penuh kepada Allah sebagai Tuhan yang mengatur hidup kita sebagai juru selamat yang dapat menolong kita. Inilah iman penyerahan. Kita tahu bahwa Yesus sanggup menolong kita. Bahwa Yesus sanggup menyelamatkan kita. Tapi bukan hanya dahulu di kayu salib. Saat ini juga kita percaya ketika kita berserah penuh kepada Allah. Kita tahu hidup kita dalam kedaulatan Tuhan. Kita tahu Tuhan berkendali atas hidup kita. Apapun yang terjadi atas hidup kita. Kita tahu kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Apapun itu. Segala musim hidup kita. Amin. Musim bahagia, musim kesedihan, musim penderitaan, segala musim Bapak Ibu. Dan ketika kita memahami ini, iman penyerahan ini sangat powerful. Sangat powerful sekali. Ya. Oke, saya lanjut dulu. Iman keempat adalah iman yang penuh harap. Ini banyak setelah orang Kristen menjalani kehidupannya, dan banyak hal yang terjadi dalam hidupnya, timbullah iman yang penuh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ya, yang mengharapkan sesuatu terjadi atas hidupnya. Iman seperti ini memiliki karakter dan sifat
lebih aktif daripada iman penyerahan. Jadi dia sikapnya aktif. Oke, saya kembali kepada Taman Getsemani yang saya sebutkan tadi, yang saya ceritakan tadi. Bapak Ibu, ketika Yesus ada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa dalam tubuh manusianya. Ingat baik-baik ya. Dia manusia 100%, dia Allah 100%. Dia mewakili manusia dalam penderitaannya, tapi dia mewakili keilahiannya yang berhak memberi pengampunan dosa kepada kita. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus dalam penderitaannya di Taman Getsemani, dia benar-benar manusia 100%, mengambil porsi manusia ya yang mengalami penderitaan itu sehingga apa? Sehingga dia sungguh-sungguh berdoa. Alkitab mencatat dalam kitab Lukas, dokter, seorang tabib pada masa itu mencatat begitu mengerikan tentang penderitaan Yesus di Taman Getsemani yang dia katakan sampai pelunya, bulir-bulir keringatnya bercampur dengan darah. Bapak Ibu, itu penderitaan yang paling hebat yang dialami oleh Mesias sebelum dia mengalami jalan penyiksaan, jalan via dolorosa. Bapak Ibu. Jadi itu begitu penderitanya pergumulan pertama sampai dia berdoa begitu sungguh-sungguh. Dan dia berkata seperti ini. Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu dariku. Ini sebuah iman aktif. Ya, iman yang penuh harap. Kadang-kadang kita seperti itu. Ya, dalam hidup kita berdoa, Tuhan kalau bisa corona ini segera berakhir dan tidak menimpa hidupku, benar? Wah, itu luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita mengalami masa yang berat, pergumulan yang berat dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, dalam hubungan kita, kita berdoa, Tuhan kalau bisa Tuhan, cawan ini berlalu dari kehidupanku. Ini sebuah pengharapan yang hebat Bapak Ibu. Ya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang terus bertarung dalam hidupnya. Terus berjuang dalam hidupnya dalam segala situasi keadaan. Saya beberapa waktu lalu mendengar salah satu teman kita. Ya, hamba Tuhan, saya dengar dia COVID. Ya, mengalami penderitaan yang hebat. Saya udah pernah ceritakan itu, tapi Bapak Ibu ketika dia mengalami itu, hamba Tuhan ini bercerita, saya dengar kesaksiannya sangat memberkati sekali. Ya, apa yang terjadi dengan dia? Dia terus di awal memang berat, di awal memang siapa yang mau kena COVID kan gitu ya. Tiba-tiba kena dan membuat dia shock seketika. Ya, tapi 3 hari 4 hari kemudian ya kita dengar ceritanya, dia mulai berjuang, dia mulai bangun imannya dan mulai percaya akan kuasa Tuhan. Bapak Ibu, sampai dia merasa bahwa cawan ini kok menimpa seluruh keluarganya, bukan hanya dia, tapi istri, anak-anaknya, bahkan orang tuanya dua-dua kena juga. Bahkan kakak yang menjaga anaknya kena juga. Jadi artinya satu keluarga penuh yang bersama dengan dia semua COVID. Nah, ini kan sebuah cawan yang berat dalam kehidupan hamba Tuhan. Ya, dan dalam situasi seperti itu dia menyaksikan adalah dia terus berharap kepada Tuhan. Dia aktif, dia tidak hanya berharap tapi dia melakukan. Dia langsung setelah tahu kondisinya, dia langsung ke dokter, dia cek setelah keluar positif, setelah di swab keluar positif, dia mulai bangun imun tubuhnya. Ini yang disebut dengan aktif. Ya, percaya kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, tapi dia melakukan sesuatu, tapi dia bilang gini, di akhirnya saya diingatkan Tuhan, dia katakan. Tentang apa? Penyerahan hidup kepada dia. Setelah dia tahu, dia berserah, luar biasa, amazing dia bilang. Memang ini kasustik Bapak Ibu, tapi kesaksian ini menguatkan kita. Ada hamba Tuhan juga, saya nggak katakan yang lain tidak berserah, tapi Tuhan punya maksud lain dalam kehidupan mereka. Tapi dia berserah dan ketika itu mujizat terjadi atas hidupnya. Di hari ke-10 dalam perawatan mandirinya, isolasi mandiri, dia sudah mengalami pemulihan Bapak Ibu. Dan itu terjadi sangat excited. Iman dan penyerahan, iman penuh harap dan iman penyerahan itu menjadi combine sesuatu yang luar biasa. Saya kembali kepada Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani dia berkata seperti ini. Bapak, kalau boleh, kalau kita bacanya kan, kalau tidak dibuat dramatisir kita nggak paham ya tentang kisah itu. Saya coba memberikan gambaran bagi kita. Saat itu Yesus berteriak dalam bahasa Aramik dan saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam Alkitab. Bapak kalau boleh, mungkin seperti itu ya. Saking
nggak sanggupnya lagi, saking menderitanya lagi, sampai dia harus mungkin dengan sisa-sisa tenaga terakhir yang dia miliki, kekuatan terakhir yang dia miliki, dia berkata, Bapak, Bapak, Bapak. Oh, betapa menderitanya cawan ini, betapa menyakitkannya cawan ini, betapa sulitnya saya menanggung cawan ini. Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu dari kehidupanku. Mungkin setelah itu dia rebah karena kelelahan yang luar biasa. Ya, dia sampai mungkin nggak tahu apa yang terjadi dengan dia setelah itu. Tapi waktu dia katakan kalau boleh cawan ini berlalu kepadaku, Tuhan Yesus tidak berhenti di sana. Kemudian dia lanjutkan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Amin. Ini yang disebut dengan apa? Iman penuh harap dikombin dengan iman penyerahan. Bapak Ibu, ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Orang Kristen tidak boleh menyerah atas kehidupannya, apapun yang terjadi. Whatever engkau harus terus berjuang, selagi engkau punya nafas, selagi engkau masih bisa berucap, selagi masih engkau bisa bergerak, selagi engkau bisa melakukan sesuatu, lakukan saja. Amin. Sambil kau berharap kepada Tuhan dan selanjutnya penyerahan penuh kepada Allah. Karena Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, faith sees the impossible, believe the unbelievable, and receive the impossible. Ini tulisan Corrie ten Boom. Ini salah satu penulis buku yang sangat terkenal. Saya terjemahkan gini, iman melihat yang tidak kelihatan. Kepercayaan iman itu kebalikan dari ketidakpercayaan. Nah ini ya, unik ya. Dan menerima segala sesuatu yang tidak mungkin, impossible. Ya, tidak mungkin. Tapi yang tidak mungkin dibuat menjadi mungkin. Hanya iman yang sanggup melakukan itu. Tanpa iman Bapak Ibu, kita akan menjadi mayat-mayat rohani dalam dunia ini. Lalu kita melihat di dalam Lukas pasal yang saya memberikan satu contoh. Di dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai 19 tentang ke-10 orang kusta. Saya akan memberikan contoh untuk inti khotbah saya pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam Lukas pasal 17 ayat pertama sampai 19. Saya akan bacakan bagi kita, demikianlah firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Alkitab mencatat bagian terakhir dari ayat ini. Orang itu adalah orang Samaria. 10 orang, 9 orang Yahudi, 1 orang Samaria. Semuanya kena apa? Kusta. Bapak Ibu, ini menggambarkan kepada kita, tidak ada orang di dunia ini kebal terhadap sebuah penderitaan dalam hidup ini. Tidak ada orang di dunia ini kebal terhadap penyakit yang akan menyerang dunia ini. Mau dia orang Kristen, mau dia bukan orang Kristen. Semua akan mengalami penderitaan dalam hidupnya. Bahkan Alkitab mencatat 9 banding 1 penderitaan yang dialami. 9 orang Yahudi, 1 orang Samaria. Ya, oke, saya lanjut Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Wah, Tuhan Yesus tahu, pasti semua tahir karena dia telah dijamah oleh Tuhan. Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat kisah 10 orang kusta ini, kita mendapat pelajaran penting pada pagi hari ini. Dan saya membaginya menjadi 2 pelajaran penting yang harus kita petik, yang harus kita lihat dari orang Samaria. Sehingga setiap kita mendapat penghormatan dari Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, iman harus bertindak.
Jadi iman harus apa? Bertindak. Iman tidak bertindak, mati. Mempercayai firman Tuhan, mempercayai perkataan Tuhan, mempercayai Alkitab, itu iman namanya. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang dituliskan firman Tuhan, kita percaya Tuhan telah menyelamatkan kita, itu namanya iman, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi iman harus disertai dengan tindakan, mempercayai iman dan perkataan Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Kita bukan hanya mempercayai, tapi kita juga melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 26 adalah mati. Bapak Ibu, hubungan antara iman dan perbuatan adalah seerat hubungan antara tubuh dan roh. Jadi tidak dapat dipisahkan. Iman dan perbuatan, Yakobus menggambarkan seperti tubuh dan roh. Kalau tubuh sakit, tubuh mati, roh keluar dari tubuh kita. Jadi tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat keduanya dipisahkan, yang dihasilkan adalah kematian. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mayat rohani. Matthew Henry berkata, pengakuan iman yang paling meyakinkan sekalipun tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu, mari kita lihat Lukas 7 ayat 14 tentang tindakan iman yang dilakukan oleh 10 orang kusta itu. Di ayat 13, dan berteriak, 10 orang kusta itu berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Bapak Ibu, kalau ini berhenti sampai di sana, catatan ini kita mungkin berspekulasi ada yang pergi, ada yang tidak. Benar ya? Ada yang diam aja. Kalau kita di posisi orang kusta ini, apa yang kita pikirkan? Kita datang kepada seseorang yang bisa melakukan mujizat misalnya ya dalam hidup kita hari-hari ini. Hamba Tuhan yang kita tahu Tuhan urapi dan dipakai untuk melakukan mujizat. Kita butuh mujizat dari hamba Tuhan ini ya, mujizat Tuhan melalui hamba Tuhan ini. Apa yang kita lakukan ketika kita ketemu dengan orang itu dan orang itu berkata, udah pergi, pulang saja, atau pergi ke tempat ini, pergi ke sana, pergi. Apa yang kita lakukan? Kita berpikir, wah dia nggak lakukan apa-apa, dia nggak bertindak apa-apa. Hal ini terjadi sama dengan Panglima Naaman. Benar nggak? Ketika dia mau bertemu dengan hamba Tuhan yang hebat, Elisa, minta didoakan, Elisa nggak melakukan apa-apa dan berkata, engkau pergi mandi di Sungai Yordan. Hanya itu. Bapak Ibu, nggak ada sesuatu yang dilakukan Yesus. Biasanya Yesus menyembuhkan, ada dia ulek-ulek tanah, culek ke mata orang, benar nggak? Dioleskan atau ketika orang menyentuh dia, kemudian terjadi apa kesembuhan. Ada sesuatu perkataan yang keluar, aku mau kamu tahirlah atau sebagainya, Bapak Ibu. Tapi Lukas mencatat begitu indah, Tuhan Yesus tidak mengatakan tahirlah, tidak. Tuhan Yesus tidak mengatakan sembuhlah, tidak, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang Tuhan menjawab doa kita tidak secara langsung. Kita harus pahami Tuhan bekerja bisa dengan segala cara. Kadang-kadang kita tidak pahami apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Kita melihatnya samar-samar. Tapi Bapak Ibu, kita harus yakin, kita harus sama seperti 10 orang kusta ini. Mereka bertindak, mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Bapak Ibu, sering sekali kita minta tolong kepada Tuhan dan berkata, Tuhan kasihanilah aku, Tuhan tolonglah aku, Tuhan kasihanilah aku. Tapi Tuhan, ketika Tuhan memerintahkan sesuatu yang berbeda dari yang kita harapkan, seringkali kita tidak mau melakukannya. Benar atau benar? Seringkali kita tidak mau melakukannya. Seringkali kita tidak melakukan tindakan itu. Bapak Ibu, sehingga mujizat terlambat terjadi atas kehidupan kita. Terlambat terjadi. Tapi Bapak Ibu, melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan apapun perkataan Tuhan, kita harus apa? Bertindak. Iman harus bertindak. Bapak Ibu, sering sekali dalam kehidupan kita, khususnya kami hamba-hamba Tuhan, kadang-kadang kami juga mengalami jalan buntu dalam hidup kami. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dalam pelayanan.
Ya, Alkitab sudah kita khotbahkan dari Kejadian sampai Wahyu. Ada yang berulang-ulang sampai capek kita khotbahkan. Karena itu topik yang sangat kita sukai dalam hidup kita. Berulang-ulang kita khotbahkan, tapi kadang-kadang kita mengalami jalan buntu. Apa yang harus kita sampaikan? Saat seperti itulah kami hamba-hamba Tuhan harus lebih peka lagi mendengarkan suara Tuhan dan menyampaikan sesuatu yang harusnya memang disampaikan kepada setiap orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pergumulan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, seringkali kami melihat jalan-jalan Tuhan, pertolongan Tuhan, kadang-kadang di luar kemampuan, di luar ekspektasi yang kami pikirkan. Karena kalau kita dengar kesaksian hamba-hamba Tuhan yang lain, mendapat pertolongan Tuhan yang spektakuler dan luar biasa, kadang-kadang kita tidak seperti itu. Tapi saya percaya apapun pertolongan Tuhan dalam hidup kita, saya tahu itu cara Tuhan untuk membentuk kita. Amin. Kadang-kadang kita sakit, kita butuh mujizat langsung. Saya dengar ada hamba Tuhan, ya sakit sembuh tiba-tiba, luar biasa. Tapi ada juga hamba Tuhan sakit sembuh melalui tangan dokter. Apakah tidak luar biasa? Bagi saya itu juga luar biasa. Cara Tuhan banyak, cara Tuhan ajaib. Tuhan bisa melakukan apapun. Tinggal apa? Bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan nyatakan bagi kita. 10 orang kusta meresponi. 10 orang kusta itu cepat-cepat pergi berlari menuju ke bait Allah, bukan ke tempat lain Bapak Ibu. Ya, pergi ke bait Allah karena dia tahu di mana imam-imam berada, ke bait Allah. Dan Alkitab mencatat ketika sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi apa? Tahir. Luar biasa ya, ketika kita bertindak, di situ Tuhan mulai bekerja. Bapak Ibu, ketika kita bertindak, di situ Tuhan mulai bekerja. Dia mulai melakukan sesuatu dalam hidup kita. Dan kadang-kadang belum selesai, mujizat sudah terjadi atas kehidupan kita. Sama seperti 10 orang kusta ini. Dari bagian ini Bapak Ibu, aplikasinya bagi kita, Tuhan tidak berkekurangan anugerah untuk memulihkan dan memberkati hidup kita. Amin. Tidak pernah kekurangan. Berkatnya itu unstoppable, tidak terhentikan dalam hidup kita. Amin. Yakin Bapak Ibu bahwa berkat Tuhan itu tidak terhentikan dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita punya iman untuk menerima curahan Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman 10 orang kusta disembuhkan sekaligus, tetapi semuanya memperoleh karena apa? Tindakan iman mereka. Saya mencatat satu catatan kecil, bahwa iman adalah saluran untuk menerima berkat pertolongan, mujizat Tuhan pada waktunya. Amin. Jadi iman itu saluran itu, jembatan itu. Untuk kita menerima mujizat Tuhan, menerima pertolongan Tuhan, kita menerima kebaikan Tuhan, berkat Tuhan tepat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu, 10 orang kusta mengingatkan kita yang pertama, iman harus bertindak dan Tuhan tidak pernah kekurangan berkatnya bagi kita. Amin. Tidak pernah kekurangan anugerahnya bagi kita. Yang kedua Bapak Ibu, yang terakhir pelajaran dari 10 orang kusta adalah sering sekali iman kita hanya disertai doa dan minta sesuatu kepada Tuhan, tapi kita lupa. Iman yang kita miliki harus disertai dengan apa? Memuliakan Allah. Mari kita lihat ayat yang ke-15 sampai 19. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 10 satunya sembuh. Saya yakin saat itu dia langsung tersungkur di tanah dan dia berteriak memuliakan Allah, bersyukur kepada Tuhan karena apa? Dia tahir, dia sembuh. Ya. Lalu dia datang kepada Tuhan, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu dikatakan, ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu, dari orang Samaria ini, kita belajar iman kita dalam perjalanan hidup kita, ketika kita mengalami mujizat Tuhan, kita harus memuliakan Allah. Jadi iman harus disertai dengan memuliakan Allah dalam hidup kita.
dalam tindakan iman, semuanya bukan untuk aku. Banyak orang Kristen egois hari-hari ini. Ya, saya lupa, kira-kira tahun 90-an, tahun 2000 yang mungkin seperti Bok Subaktial, ya, Pak Andreas, mungkin Bugem, Ibu Suwarni, dan beberapa teman-teman tahu cerita ini. Satu sekali ada pengajaran yang begitu hebat datang ke Indonesia. Pengajaran itu berkata seperti ini. Itu dimulai dari Jakarta dan menyebar kemana-mana. Sampai ke Medan juga. Kita adalah anak Allah. Benar kan? Itu bagus sekali. Kita anak Allah. Memang benar. Tuhan, kita berhak mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Apapun yang kita imani, percaya, pasti itu Tuhan kasih. Lalu apa diajarkan? Kalau Anda mau mobil, tumpang tangan atas mobil itu. Pernah ya, maksudnya? Wah, tumpang tangan. Mau rumah, tumpang tangan atas rumah itu. Saya khawatir, mau istri orang ditumpang tangan. Kan gitu. Bapak Ibu itu nggak benar. Itu iman yang egois. Iman untuk memuaskan kedagingan, benar nggak? Wah, ada yang berbondong-bondong. Maaf ya, kerja pun belum tumpang tangan atas mobil Mercy misalnya. Tuhan, mobil Mercy ini milikmu, seperti ini Tuhan, bentuknya seperti ini Tuhan. Waduh, cilaka 12. Itu saya sebut dengan apa? Iman egois. Banyak orang Kristen imannya egois. Tuhan, aku Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Kenapa bukan aku? Tuhan, kenapa dia? Kenapa bukan aku? Itu iman egois. Banyak orang Kristen imannya egois. Kalau iman egois ketika bersaksi, karena saya anak Allah, saya dapat prioritas dari Tuhan. Saya kadang-kadang berpikir, apakah hanya dia yang dapat prioritas, lalu anak Tuhan yang lain gak dapat prioritas? Kalau gitu betapa malangnya Paulus ya. Paulus itu kan menderita hebat, masuk penjara terus kan. Tidak dapat prioritas dia Paulus. Betapa menderitanya Petrus, dia harus disalibkan terbalik. Ya, dia mengalami ketakutan berulang-ulang dalam kehidupannya. Bapak Ibu, ketika kita beriman, ingat iman kita harus memuliakan Allah. Bukan memuliakan diri kita sendiri. Itulah kehidupan Kristen yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. 1 dari 10 orang kusta tersebut memuliakan Allah. Yang kembali dan memuliakan Allah adalah orang Samaria dikatakan. Bapak Ibu, tahukah kita orang Samaria? Orang Samaria adalah orang yang dianggap second class, kelas kedua oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Samaria mengalami perkawinan campur dengan orang Filistin dan berbagai suku yang ada. Sehingga muncullah satu kelompok yang disebut dengan Samaria. Itu gambaran pertama. Yang kedua, pada saat ini ditulis Samaria, itu menggambarkan orang-orang yang memberontak kepada Allah. Karena ketika terpisah kerajaan utara dan kerajaan selatan, dua suku, yaitu Yehuda dan Benyamin, ibu kotanya Pak, Yerusalem. Tetap menjaga kesucian kota Yerusalem. Dua lagi ibu kotanya Samaria. Samaria menggambarkan apa? Pemberontakan kepada Tuhan. Karena itu Samaria tempat ibadahnya berbeda. Kalau orang Yahudi kiblatnya Yerusalem, Samaria menggunakan gunung-gunung. Masih ingat cerita tentang Tuhan Yesus bertemu dengan wanita Samaria di pinggir perigi sumur itu? Ya, wanita Samaria membuka percakapan yang memang esensial. Ya, kenapa orang Yahudi mau menolong orang Samaria atau meminta sesuatu kepada orang Samaria? Lalu dia berkata bahwa orang Israel, orang Yahudi kiblatnya Yerusalem. Sedangkan kami kiblatnya gunung dikatakan, ya Bapak Ibu. Jadi ini gambaran tentang orang yang tidak menjaga kesetiaannya, gambaran orang yang tidak menjaga kekudusannya, gambaran orang yang memberontak kepada Allah. Ini gambaran orang Samaria. Tapi Alkitab mencatat orang Samaria yang kembali dan memuliakan Allah. Bapak Ibu, ini memberi gambaran kepada kita, ternyata banyak orang Kristen setelah mengalami mujizat tidak tahu berterima kasih. Sementara orang di luar Kristen ketika mengalami mujizat, itu kesaksiannya hebat kemana-mana Bapak Ibu. Ya, dia ceritakan apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidupnya. Sementara ada orang Kristen simpan untuk dirinya. Saya katakan simpan itu bukan sikap rendah hati. Menyimpan perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita bukan rendah hati, tapi egois. Tapi orang-orang yang mengalami mujizat pertama sekali bukan orang percaya. Saya mendengar kesaksian-kesaksian begitu indah. Sekecil apapun yang Tuhan lakukan, mereka pakai untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, iman kita sebagai orang Kristen harusnya iman yang memuliakan Allah. Dalam bisnis kita, dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan kerjakan dalam
keluarga kita harus memuliakan Allah. Dan ini bukan hanya disampaikan oleh pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan, penginjil, tidak Bapak Ibu. Tapi ini tanggung jawab semua orang Kristen. Ketika ngalami sesuatu yang besar, mari kita testimoni, kita saksikan keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Kesembilan orang lainnya dipulihkan oleh kuasa Kristus, oleh belas kasihannya atas kesulitan mereka dan sebagai jawaban atas doa mereka. Akan tetapi orang Samaria itu diselamatkan oleh imannya yang membuatnya menonjol di mata Kristus. Banyak orang disembuhkan karena dia berdoa dan belas kasihan Tuhan turun. Tapi Alkitab mencatat orang Samaria itu mengalami bukan hanya kesembuhan fisiknya, tapi kesembuhan rohnya. Bapak Ibu ya, dia diselamatkan, dia mengalami kehidupan kekal, dan iman seperti itulah adalah iman yang dipuji oleh Kristus. Di ayat 19 Tuhan Yesus berkata, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya beri catatan khusus, perhatikan berkat-berkat sementara yang kita peroleh di dunia ini akan dilipat gandakan dan terasa manis apabila kita didapatkan melalui doa yang penuh iman dan disyukuri dengan puji-pujian yang juga penuh iman. Jadi Bapak Ibu, kita menyampaikan penuh iman, kita menaikkan puji-pujian dengan iman juga. Maka hal itu akan memuliakan Tuhan. Yakobus 5 ayat 13 saya tutup dengan ini. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Amin. Kalau kita menderita, baiklah berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi, memuliakan Tuhan. Amin. Artinya susah, menderita, gembira, sukacita, ingatlah Tuhan. Amin. Ingatlah Tuhan, karena dari Dia sumber berkat dalam kehidupan kita. Dari Dia tempat pertolongan kita. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya minta di sana boleh bantu saya menaikkan pujian yang pertama tadi, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu, mari kita ambil waktu untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Atas segala pertolongan Tuhan, atas segala mujizat yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadilah orang Kristen yang memiliki iman yang benar. Yakobus mengatakan kalau engkau menderita, berdoalah. Tapi bila ada seseorang bergembira, bernyanyilah, pujilah Tuhan. Naikkan pengagungan kepada Tuhan. Jadilah orang Kristen yang memiliki iman penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi disertai iman yang aktif, yang terus berseru-seru atas pertolongan Tuhan atas hidup kita. Ketika Tuhan sudah melawat kita, naikkanlah pujian kita bagi Dia. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih.
Saat ini berjalanlah dalam iman, melangkahlah dengan iman, berlarilah dengan iman. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kau. Kisah 10 orang kusta telah membuktikan bagi kita betapa Dia peduli atas setiap pergumulan kita. Dia peduli atas setiap penderitaan kita. Dia peduli atas setiap kesulitan kita. Mari Bapak Ibu, dalam kesulitan hidup kita, dalam penderitaan kita, berserulah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Naikkan permohonan-permohonanmu di hadapan Tuhan. Sampaikan isi hatimu. Saat ini sampaikan isi hatimu. Saya berikan 1 menit kau menyampaikan isi hatimu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mari naikkan doamu di hadapan Tuhan. Tuhan menjamah. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau mendengar setiap pergumulan anak-anak-Mu di tempat ini. Bahkan di tempat kami masing-masing. Dalam teriakan, dalam jeritan hati kami. Karena kesulitan yang kami hadapi. Anugerah-Mu Tuhan cukup bagi kami. Anugerah-Mu berlimpah bagi kami. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau telah mendengar setiap doa-doa kami Tuhan. Dan Bapak Ibu, kalau Kau telah menerima pertolongan Tuhan di masa-masa lampau, mari naikkan ucapan syukur-Mu kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Kau telah menunjukkan belas kasihan-Mu bagi hamba. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh terima kasih. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau telah sembuhkan. Engkau telah pulihkan. Dan Kau telah memberkati hidupku. Syukur bagimu Allah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Biar kami belajar Tuhan dari orang kusta. 10 orang kusta. Iman kami adalah iman yang bertindak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan berkati. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan bahwa firman Tuhan begitu menguatkan kita semua. Bahwa dengan iman kita melangkah. Dan biar kita bukan hanya percaya saja, tapi kita harus mempunyai tindakan, mempunyai perbuatan. Kalau tidak, iman itu dikatakan mati. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bahwa hari-hari ini Tuhan terus menyertai kita dan melindungi kita terutama dari virus-virus corona. Biar itulah sebagai iman kita terus berharap perlindungan Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan, kita akan mempersiapkan diri. Dan tidak lupa terus kita dukung dalam doa bahwa di dalam negara kita biar keamanan dan NKRI tetap terus terjaga. Kita berdoa terus biar Tuhan melindungi Indonesia daripada kekacauan dan juga daripada virus corona. Kita terus menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita. Bapa yang di surga, kami bersyukur berterima kasih bahwa firman-Mu yang terus membuat kami percaya, membuat kami teguh bahwa tidak ada segala sesuatu yang lepas daripada pandangan-Mu dan pengetahuan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biar Tuhan lindungi, Tuhan sertai dan mampukan Tuhan. Bangsa kami terus tetap eksis di dunia ini Tuhan. Dijauhkan daripada perpecahan. Mampukan Presiden kami, Pak Jokowi dan juga Wakil Presiden dan seluruh jajarannya. Baik itu dari menteri-menterinya, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan juga seluruh aparat keamanan. Baik itu TNI, Polri, Tuhan mereka bersatu padu terus memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang satu tekad,
satu kesatuan NKRI Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan juga sertai setiap kami, lindungi kami Tuhan daripada segala sesuatu yang mencelakakan kami Tuhan. Bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sebentar kalau kami diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah rela memberikannya. Di dalam nama Yesus kami sudah boleh berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita menyiapkan diri untuk diberkati Tuhan dan kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan terus memimpin kami. Amin. Membangun kami, membentuk kami menjadi orang-orang yang memiliki iman yang memuliakan Tuhan. Amin. Iman yang bertindak. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu disampaikan di tengah-tengah kami. Itu adalah sumber kekuatan baru bagi kami. Berkatilah hamba-Mu Tuhan, Bok Sucu Ayam. Berkati keluarga dan pelayanannya. Pakai dia seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya itu menjadi ukupan yang wangi di hadapan-Mu. Amin. Menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Dan daripada-Mu lah kami peroleh segala berkat-berkat berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Biarlah Tuhan mencurahkan berkat bagi kami. Mari kita buka hati kita. Kita arahkan pikiran kita kepada Dia, Tuhan sumber segala kebaikan. Dan angkat dan tadahkanlah kedua tangan-Mu. Dan terimalah berkat-Nya turun atas-Mu. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Dia mengutus, mengirim malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawalmu. Tidak ada yang celaka dan tidak ada yang berbahaya. Amin. Tuhan membuat yang dikerjakan oleh tanganmu menjadi berhasil. Yang kau tabur menghasilkan panen. Yang kau perbuat menjadi berhasil. Pulanglah dengan membawa sertamu damai sejahtera dari Bapa kita. Anugerah yang istimewa di dalam anaknya Yesus Kristus. Amin. Serta penyertaan daripada Roh Kudus besertamu mulai pagi ini sampai esok dan sampai selama-lamanya. Tuhan Allah kita memberkati kita. Haleluya. Sama-sama kita yang diberkati berkata amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan berkati dan salam.